Perang Saudara Amerika dari tahun 1961 hingga 1965 adalah titik balik dalam sejarah militer. Konflik ini tidak hanya mengubah nasib sebuah bangsa, tetapi juga mengubah cara perang dilakukan di seluruh dunia. Perang ini menandai awal dari perang modern, di mana teknologi dan taktik baru mulai memainkan peran yang sangat penting. Teknologi baru, lahir dari revolusi industri, mengubah medan perang secara drastis. Mesin-mesin baru dan senjata yang lebih canggih mulai menggantikan metode perang tradisional. Pasukan bertempur dengan senjata yang jauh lebih kuat dan mematikan, seperti senapan yang lebih akurat dan meriam yang lebih kuat. Senjata dan taktik baru ini mengakibatkan korban jiwa yang sangat besar, lebih banyak daripada yang pernah terlihat sebelumnya dalam sejarah perang. Perang Saudara menjadi ajang uji coba brutal untuk inovasi yang akan membentuk masa depan peperangan. Setiap pertempuran adalah laboratorium hidup untuk teknologi dan strategi baru. Konflik ini menyaksikan munculnya senjata-senjata seperti senapan repeating dan senapan mesin Gatling, yang mampu menembakkan peluru dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Inovasi ini mengubah cara perang dilakukan, membuatnya lebih cepat, lebih mematikan, dan lebih kompleks. Pasukan tidak lagi akan berbaris di lapangan terbuka, tetapi mulai menggunakan parit dan benteng untuk perlindungan. Era serbuan infanteri massal akan segera berakhir, digantikan oleh taktik yang lebih canggih dan terkoordinasi. Perang Saudara adalah perubahan drastis dari masa lalu, sebuah transisi dari perang tradisional ke perang modern. Perang ini memberikan gambaran sekilas tentang masa depan peperangan, di mana teknologi dan inovasi akan terus berkembang. Dunia menyaksikan kelahiran konflik modern, di mana setiap aspek perang menjadi lebih terintegrasi dengan teknologi. Dampak dari kemajuan teknologi ini akan terasa selama beberapa generasi mendatang, membentuk cara kita memahami dan melakukan perang. Sebelum Perang Saudara, pasukan mengandalkan kurir yang menunggang kuda untuk menyampaikan pesan penting. Kurir ini seringkali harus menempuh jarak yang jauh dan menghadapi berbagai bahaya di medan perang. Komunikasi menjadi lambat dan tidak dapat diandalkan, seringkali menyebabkan kebingungan dan keterlambatan dalam pengambilan keputusan yang krusial. Semua ini berubah dengan ditemukannya telegraf, sebuah penemuan revolusioner yang mengubah cara komunikasi di medan perang. Telegraf memungkinkan komunikasi yang hampir seketika, melintasi jarak yang sangat jauh, menghubungkan markas besar dengan garis depan dalam hitungan menit. Para pemimpin militer kini dapat menerima informasi terbaru dari garis depan secara langsung, memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan tepat. Perintah dan pergerakan pasukan dapat dikoordinasikan dengan kecepatan dan efisiensi yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengubah dinamika pertempuran secara signifikan. Teknologi baru ini adalah pengubah permainan, memberikan keunggulan strategis yang besar bagi pasukan yang menggunakannya. Telegraf juga memiliki dampak yang besar di garis belakang, mempercepat logistik dan koordinasi antara berbagai unit militer. Berita dari medan perang kini dapat dikirim ke surat kabar dalam hitungan jam, bukan hari atau minggu seperti sebelumnya. Hal ini menyebabkan lonjakan pelaporan perang, dengan berita yang lebih cepat dan lebih akurat mencapai publik. Warga dapat mengikuti konflik dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, mendapatkan pembaruan langsung dari medan perang. Telegraf membawa perang ke rumah bagi banyak orang, membuat mereka merasa lebih terlibat dan terinformasi tentang apa yang terjadi. Telegraf membentuk opini publik dan memengaruhi jalannya konflik, menunjukkan betapa kuatnya dampak teknologi komunikasi pada perang dan masyarakat. Perang Saudara menjadi saksi penggunaan balon pertama untuk tujuan militer. Balon ini digunakan untuk mengamati pergerakan musuh dari ketinggian, memberikan keuntungan strategis yang signifikan. Balon udara panas ini memberikan pandangan seperti burung dari medan perang. Dari ketinggian, pengamat dapat melihat seluruh medan pertempuran, mengidentifikasi posisi musuh, dan mengirimkan informasi penting kepada komandan di darat. Korps Balon Angkatan Darat UNI, di bawah Profesor Thaddeus Lowe, memelopori teknologi ini. Lowe dan timnya mengembangkan teknik dan peralatan yang memungkinkan balon untuk tetap stabil di udara dan memberikan informasi yang akurat. Pengamat di balon yang ditambatkan dapat mengintai posisi musuh. Mereka dilengkapi dengan teropong dan alat komunikasi untuk mengirimkan laporan langsung ke markas.
Mereka dapat mengarahkan tembakan artileri dengan akurasi yang lebih tinggi. Dengan pandangan dari atas, mereka bisa melihat dampak tembakan dan memberikan koreksi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas serangan. Tentara Konfederasi tidak memiliki sumber daya untuk memanfaatkan balon secara maksimal. Meskipun mereka mencoba menggunakan balon untuk pengintaian, keterbatasan logistik dan teknologi menghambat efektivitas mereka. Namun, dampak dari pengintaian udara tidak dapat disangkal. Informasi yang dikumpulkan dari udara seringkali menjadi penentu dalam pertempuran, memberikan keunggulan yang signifikan bagi pihak yang memiliki akses ke teknologi ini. Pengintaian udara memberikan keuntungan taktis yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dengan informasi yang lebih baik, komandan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan mengatur strategi yang lebih efektif. Penggunaan balon dalam perang saudara menandakan masa depan perang udara. Ini adalah langkah pertama menuju era baru dalam strategi militer, di mana penguasaan udara menjadi kunci kemenangan. Hal ini membuka jalan bagi penggunaan pesawat terbang dan drone dalam konflik di masa depan. Teknologi yang dimulai dengan balon sederhana, kini telah berkembang menjadi sistem pengintaian canggih yang kita kenal hari ini. Perang saudara mengantarkan era baru perang angkatan laut. Munculnya kapal perang berlapis besi merevolusi pertempuran laut. Kapal-kapal ini, yang dilapisi lempengan besi, hampir tidak tertembus oleh tembakan meriam tradisional. Pertempuran terkenal antara USS Monitor dan CSS Virginia, sebelumnya Merrimack, menandai titik balik. Pertempuran pada tahun 1962 ini menunjukkan kekuatan kapal perang berlapis besi. Pertempuran ini membuat kapal perang kayu menjadi usang. Konfederasi yang menghadapi blokade Uni mencurahkan sumber daya untuk pengembangan kapal perang berlapis besi. Hal ini menyebabkan perlombaan senjata di laut lepas. Inovasi kapal perang berlapis besi selamanya mengubah perang angkatan laut. Bagian 5, rel kereta api, jalur logistik perang. Perang saudara menyoroti pentingnya strategis rel kereta api. Rel kereta api menjadi jalur logistik perang. Rel kereta api memungkinkan pengangkutan pasukan dan persediaan secara cepat melintasi jarak yang jauh. Utara, dengan jaringan rel kereta api yang lebih luas, memiliki keuntungan yang jelas. Tentara Uni dapat dengan cepat mengerahkan pasukan dan sumber daya ke daerah-daerah kritis. Keunggulan logistik ini memainkan peran kunci dalam kemenangan Uni. Rel kereta api juga menjadi sasaran serangan musuh. Menghancurkan jalur rel dapat mengganggu jalur pasokan musuh dan menghambat pergerakan pasukan. Peran penting rel kereta api dalam perang modern secara tegas ditegaskan selama perang saudara. Bagian 6, wajah perang yang berubah, teknologi baru, taktik baru. Perang saudara Amerika adalah wadah inovasi militer. Teknologi baru, dari telegraf hingga rel kereta api, membentuk kembali medan perang. Teknologi baru memaksa para komandan untuk menyesuaikan taktik mereka. Perang parit, ciri khas Perang Dunia I, berakar dari perang saudara. Meningkatnya daya tembak senjata seperti senapan repeating, membuat serangan di lapangan terbuka menjadi bunuh diri. Tentara menggali parit untuk berlindung. Para pemimpin militer harus beradaptasi dengan realitas yang terus berubah ini. Skala dan kebrutalan konflik menuntut strategi dan pendekatan baru untuk berperang. Perang saudara menjadi pelajaran pahit tentang sifat konflik yang terus berkembang. Bagian 7, mata media, laporan dari garis depan. Telegraf tidak hanya merevolusi komunikasi militer, tetapi juga mengubah pelaporan perang. Jurnalis kini dapat mengirimkan laporan langsung tentang pertempuran dan peristiwa kembali ke surat kabar mereka. Perang saudara menyaksikan munculnya koresponden perang. Para reporter pemberani ini mempertaruhkan nyawa mereka untuk membawa berita dari garis depan. Fotografer seperti Matthew Brady mengabadikan gambar-gambar konflik yang menghantui. Publik untuk pertama kalinya dapat merasakan kengerian perang melalui kata-kata dan gambar dari para jurnalis. Bentuk baru liputan media ini memiliki dampak yang besar pada opini publik. Liputan ini membentuk bagaimana generasi mendatang akan memahami dan mengalami perang. Bagian 8, warisan inovasi, dari perang saudara hingga abad ke-21. Inovasi teknologi dari perang saudara Amerika memberikan bayangan panjang pada masa depan peperangan.
Banyak teknologi yang dipelopori selama konflik ini berkembang menjadi senjata yang bahkan lebih mematikan dan canggih. Senapan repeating dan senapan mesin Gatling dari Perang Saudara membuka jalan bagi senjata otomatis abad ke-20. Balon observasi menandakan perkembangan pesawat militer dan drone. Pelajaran yang dipetik dalam komunikasi dan lockdown perang terus membentuk pemikiran militer hingga saat ini. Perang Saudara dalam banyak hal meletakkan dasar bagi kemajuan teknologi dan strategi militer yang mendefinisikan perang modern. Bagian 9. Kesimpulan, dampak abadi dari Perang Modern Pertama. Perang Saudara Amerika adalah momen penting dalam sejarah militer. Perang ini menandai transisi dari perang tradisional ke konflik modern. Didorong oleh mesin revolusi industri, teknologi baru mengubah medan perang. Inovasi ini selamanya mengubah cara perang dilakukan. Inovasi ini mengantarkan era korban jiwa dan kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Warisan Perang Saudara terukir dalam kemajuan teknologi dan pemikiran strategis yang terus membentuk peperangan di abad ke-21. Konflik ini menjadi pengingat nyata akan dampak teknologi yang tak lekang oleh waktu pada sifat perang. Perang ini menggarisbawahi pentingnya memahami masa lalu untuk menavigasi kompleksitas konflik modern.